Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Berjumpa lagi bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, yang pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal-soal untuk materi luas bangun datar, baik bangun datar yang dimodif maupun gabungan dari dua bangun datar. Selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN matematika jenjang SMP, volume ke-30, materi luas bangun datar segi 4 dan segi 3. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai soal yang pertama, nomor 18.1. Perhatikan gambar. Luas karton yang digunakan untuk membuat bangun huruf E adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Huruf E kita sekat-sekat sehingga menghasilkan 4 daerah bangun, yaitu daerah pertama adalah bangun persegi panjang dengan panjang 60 dan lebarnya adalah 30 dikurangi 20 berarti 10. Bangun yang kedua adalah persegi panjang yang panjangnya 20 cm sedangkan lebarnya, perhatikan, ini tinggi huruf E atau panjang huruf E keseluruhan 60. Ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka 60 dibagi 5 berarti masing-masing 12. Kemudian bangun yang ketiga adalah persegi yang sisinya 12 cm. Bangun yang keempat sama dengan bangun yang kedua. Sehingga luasnya adalah luas bangun pertama tambah luas bangun kedua tambah luas bangun ketiga ditambah luas bangun keempat. L1 adalah 60 dikali 10 tambah L2-nya 20 dikali 12. L3 persegi 12 kali 12. L4 seperti L2 yaitu 20 kali 12. Sama dengan 600 ditambah 240 ditambah 144 ditambah 240. Hasil akhirnya adalah 1224. Maksudnya luas karton yang digunakan untuk membuat huruf E pada gambar adalah 1224 cm persegi. Jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya nomor 18.2. Perhatikan gambar. Luas bangun A, B, C, D, E, F adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan gambar dengan seksama. Gabungan dari dua bangun segi 4. Yang pertama adalah layang-layang A, D, E, F. Dan yang kedua adalah jajar genjang A, B, C, D. Sehingga untuk menghitung luas bangun pada gambar
berarti kita menjumlahkan luas dari kedua bangun. Kita perhatikan segitiga EOF. EOF adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di O. Sisi miringnya 17, salah satu sisi siku-sikunya 8 cm, maka kita bisa menghitung panjang EO dengan menggunakan teorema Pythagoras atau menggunakan triple Pythagoras. Di sini saya akan menggunakan triple Pythagoras. 8 dan 17, bilangan triple 8, 17 adalah triple dasar, yang mana bilangan ketiga adalah 15. Artinya bahwa EO 15 cm. Kita ingat kembali triple primitif yang sudah kita pelajari pada tayangan sebelumnya. Nah, sudah kita dapatkan EO. Pada layang-layang yang perlu kita cari lagi adalah AO supaya kita bisa mendapatkan panjang diagonal AE. Untuk menghitung panjang AO berapa, kembali kita menggunakan bantuan segi 3 siku-siku. Dalam hal ini kita fokus pada segitiga AOF, yang mana telah diketahui FO 8 cm dan FA sama dengan BC karena diberi simbol yang sama, artinya panjang FA adalah 10 cm. Kita gunakan triple Pythagoras yang telah diketahui 10 dan 8. Yang ketiga kita misalkan X. FPB dari 10 dan 8, pembagi terbesar dari 10 dan 8 adalah 2. Maka 10 kita bagi 2 mendapatkan 5, 8 kita bagi 2 mendapatkan 4, X kita bagi 2 mendapatkan titik-titik. Triple primitif atau triple dasar 5, 4, maka bilangan yang belum diketahui yaitu bilangan ketiga adalah berapa? 3, ya 3. 3 ini tadi diperoleh dari X dibagi 2. Sehingga nilai X adalah 3 harus kita kalikan dengan 2. Yaitu X sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. X adalah AO. AO 6. Kemudian EO adalah 15. Sehingga kita nanti bisa tahu berapa panjang AE, yaitu kita jumlahkan antara panjang AO dengan EO. Nah, sekarang kita bisa menghitung luas layang-layang karena apa? Panjang diagonal FD sudah bisa kita ketahui yaitu 8 ditambah 8 dan panjang diagonal AE adalah 6 ditambah 15. Sehingga luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, yang mana diagonal satunya adalah FD dan diagonal 2-nya adalah AE. FD tadi adalah FO ditambah OD, berarti 16 cm, dan AE adalah AO ditambah OE, yaitu 6 cm ditambah 15 cm sama dengan 21 cm. Kita substitusikan ke dalam rumus. Setengah dikali 16 dikali 21 sama dengan 168 cm persegi. Berikutnya kita menghitung luas jajar genjang. Luas jajar genjang adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya adalah sisi AB. Tingginya bukan BC karena BC tidak tegak lurus. Tingginya kita buat garis bantu. Dari D kita tarik tegak lurus dengan sisi alas AB. Nah, ini.
Nah, berapa panjang garis bantu yang kita tarik dari D tegak lurus AB sebagai tinggi dari jajar genjang? Dia panjangnya tentu sama dengan OA. OA atau AO tadi sudah kita dapatkan, yaitu 6. Berarti tinggi jajar genjang ABCD adalah 6 cm. Kita substitusikan, alasnya 15, tingginya 6. Setengah dikali 6 adalah 3. 3 dikali 15, 45. Luas jajar genjang 45 cm persegi. Sehingga luas bangun gabungan tinggal kita jumlahkan, yaitu luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 maksudnya luas layang-layang, dan luas 2 adalah luas jajar genjang. 168 ditambah 45 hasilnya sama dengan 213 cm persegi. Jawaban yang sesuai adalah option C. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 18.3. Perhatikan gambar, luas daerah yang diarsir adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menghitung luas yang diarsir secara langsung, kita kesulitan karena tidak tahu siapa alas, siapa tinggi, baik luas daerah arsir yang A, B, C maupun yang D, C, E. Kita bisa menghitung daerah yang diarsir yang pertama, yaitu segitiga ABC. Caranya adalah luas segitiga ABE dikurangi luas segitiga ACE. Demikian juga kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir segitiga CDE dengan cara menghitung luas dari ADE dikurangi luas segitiga ACE. Jadi kalau AEB dikurangi ACE itu sama artinya luas segitiga ABC. Kemudian ditambah untuk luas segitiga DCE yang diarsir ini sama artinya luas segitiga AED yang besar dikurangi luas segitiga ACE yang putih ini. Nah, sekarang perhatikan di sini pengurang yaitu luas segitiga ACE muncul 2 kali. Sehingga bentuk ini bisa kita sederhanakan. Yang luas AEB dan luas AED kita jumlahkan, ini perhatikan tandanya plus, dikurangi luas AEC dikurangi luas AEC 2 kali, kita tulis min 2 dikali luas segitiga ACE, yang mana ACE adalah segitiga irisan, yaitu segitiga yang tumpuk, segitiga daerah milik bersama. Nah, sekarang kita bisa menghitung luas segitiga AEB. Perhatikan AEB dengan alas AE 6 cm dan tingginya adalah FB 15 cm. Kemudian kita bisa menghitung luas segitiga AED dengan alas AE juga, tingginya DE, yaitu alasnya 12, tingginya 24. Dan kita juga bisa menghitung luas segitiga ACE dengan alas AE 12 cm juga, tingginya CH 6 cm. Kita substitusikan. Segitiga yang pertama yaitu luas AEB adalah setengah dikali alasnya 12, tingginya 15, ditambah segitiga AED alasnya 12, tingginya 24. Kemudian segitiga yang daerah irisan milik bersama, alasnya 12, tingginya 6.
2 kali ya, karena tadi untuk mengurangi segitiga yang pertama dan untuk mengurangi segitiga yang kedua. Hasilnya 90 ditambah 144 dikurangi 72. Hasilnya sama dengan 162. Jawaban yang benar adalah option D. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada 2 bangun yang memiliki daerah persekutuan atau daerah irisan atau daerah tumpukan, maka untuk mencari luas daerah non-irisan, caranya adalah luas bangun pertama utuh ditambah luas bangun kedua utuh dikurangi 2 kali luas daerah irisan. Itu dipegang. Coba kita perhatikan soal berikutnya. Nomor 18.4. Nah ini. Perhatikan gambar. Jika luas daerah yang diarsir 20 cm persegi, luas daerah yang tidak diarsir adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Nah, perhatikan di sini ada daerah persekutuan atau daerah irisan. Daerah yang diarsir ini. Yang diarsir kebalikan dari soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya, yang diarsir adalah non-irisan. Kalau ini yang diarsir adalah justru yang irisan. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang tidak diarsir. Artinya luas daerah non-irisan. Untuk mencari luas daerah non-irisan, sebagaimana soal nomor 18.3 tadi, caranya adalah jumlah dari luas kedua bangun secara utuh dikurangi 2 kali luas daerah irisan. Maka kita tulis luas yang tidak diarsir, yaitu daerah non-irisan, sama dengan luas bangun 1 secara utuh, maksudnya adalah PQRS, ditambah luas bangun 2 secara utuh, yaitu ABCD, dikurangi 2 kali luas daerah irisan, yaitu daerah yang diarsir, yang sudah diketahui 20 cm persegi. Nah, kita tulis. Nah, sama dengan luas PQRS ditambah luas ABCD dikurangi 2 kali luas daerah yang diarsir sebagai daerah irisan. Untuk PQRS persegi berarti sisi kuadrat, ABCD persegi panjang berarti panjang kali lebar, luas yang diarsir sudah tahu 20, kita substitusikan sama dengan 10 dikali 10 ditambah 12 dikali 5 ditambah 2 dikali 20. Sama dengan 100 ditambah 60 dikurangi 40 adalah 120. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan. Soal nomor 18.5. Perhatikan gambar persegi ABCD dan KLMN. Jika titik B adalah pusat simetri putar persegi KLMN, luas daerah yang tidak diarsir adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Soal ini seperti soal nomor 18.4. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang tidak diarsir berarti luas daerah non-irisan, yaitu luas yang tidak diarsir sama dengan luas bangun yang pertama, yaitu persegi KLMN ditambah luas bangun yang kedua, yaitu persegi ABCD dikurangi 2 kali daerah irisan yang diarsir ini. Kalau soal nomor 18.4, luas daerah irisannya sudah diketahui. Sedangkan ini belum diketahui. Terus bagaimana? Kita hanya bisa menghitung luas KLMN dan ABCD. Nah, ini soal khusus, soal spesial ya. Pasti ada kata kunci dalam soal. Apa kata kuncinya? Perhatikan di sini.
jika titik B adalah simetri putar dari persegi KLMN. Ketika titik B ini adalah titik pusat dan dia adalah merupakan sudut dari ABCD, yaitu bangun yang memotong atau beririsan dengan KLMN, dengan catatan bahwa bangun yang memotong itu titik sudut yang berimpit dengan titik pusat adalah bersudut siku-siku. Sehingga ABCD ini bisa persegi, bisa persegi panjang. Luasnya ini tetap seperempat dari KLMN. Posisinya bagaimanapun, misalnya ini kita geser-geser, KLMN-nya ini kita putar-putar, luas daerah yang diarsir akan tetap seperempatnya. Jadi posisi tidak berpengaruh terhadap luas daerah arsiran yang terbentuk. Sehingga kita substitusikan. Untuk KLMN adalah persegi yang sisinya 8 cm, sehingga luasnya 8 kali 8. ABCD adalah persegi bersisi 10 cm, kita tulis 10 kali 10 luasnya, dikurangi 2 kali daerah irisan. Daerah irisannya seperempat dari luas KLMN. Sama dengan 64 ditambah 100 dikurangi setengah dikali 64. 64 adalah luas KLMN. Sama dengan ini, 8 kali 8, 64. Sama dengan 164 dikurangi 32. Hasilnya sama dengan 132 cm persegi. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 18.6. Perhatikan gambar persegi PQRS dengan PQ 12 cm dan persegi panjang ABCD dengan DC 15 cm, AD 6 cm. Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 198 cm persegi, luas daerah yang diarsir adalah titik. Penyelesaian. Soal nomor 18.6 ini yang ditanyakan adalah kebalikan dari soal-soal sebelumnya. Kalau soal-soal sebelumnya yang ditanyakan adalah daerah non-irisan, sedangkan ini yang ditanyakan justru daerah irisannya. Jadi istilah yang menjadi perhatian kita di sini adalah daerah irisan dan non-irisan. Jangan daerah arsiran dan bukan arsiran. Kenapa? Karena kalau yang diarsir itu bisa daerah irisannya, bisa daerah non-irisan. Contoh untuk soal yang kedua segitiga tadi, yang non-irisan diarsir. Sedangkan soal-soal berikutnya yang diarsir justru daerah irisan. Ini yang ditanyakan adalah daerah irisan. Sementara rumus kita yang sudah kita punya dan kita gunakan untuk soal-soal sebelumnya adalah luas daerah non-irisan. Kita pinjam saja rumus itu. Luas yang tidak diarsir, maksudnya adalah luas non-irisan, sama dengan luas bangun pertama yaitu ABCD, ditambah luas bangun kedua yaitu PQRS, dikurangi 2 kali luas daerah irisan. Di sini luas daerah yang tidak diarsir sudah tahu, yaitu 198. Kita substitusikan. ABCD kita hitung dengan rumus luas persegi panjang. PQRS kita hitung dengan rumus luas persegi. Kita substitusikan. Luas daerah yang tidak diarsir, yaitu daerah non-irisan, 198 dari sini. Sama dengan 15 kali 6. ABCD yang mana DC 15, AD-nya 6, panjang kali lebar, ditambah luas PQRS persegi, sisinya 12 cm, kita tulis 12 kali 12, dikurangi 2 kali luas daerah yang diarsir adalah yang akan kita cari atau kita hitung luasnya.
Ekivalen dengan 198 sama dengan 90 ditambah 144 dikurangi 2 kali daerah yang diarsir. Ekivalen dengan 198 sama dengan 234 dikurangi 2 kali luas daerah arsir. Min 2 kali luas daerah arsir kita pindah ke ruas kiri menjadi positif. 198 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Ekivalen dengan 2 kali luas daerah arsir sama dengan 234 dikurangi 198. Ekivalen dengan 2 kali luas arsir sama dengan 36. Sehingga luas arsir adalah 36 dibagi 2 sama dengan 18 cm persegi. Jawaban yang benar adalah A. Soal terakhir nomor 18. 7. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling kolam renang akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Jika jalan akan dipaving dengan biaya Rp120.000 setiap meter persegi, maka biaya yang diperlukan adalah titik. Penyelesaian, kita buat sketsa dari permasalahan yang dimaksud. Perhatikan, yang daerah putih ini adalah kolamnya, panjangnya 20, lebarnya 10. Kemudian yang berwarna biru ini adalah jalan di sekeliling kolam, yang mana lebar jalan adalah 1 meter. Untuk menghitung biaya pemavingan, kita harus tahu luas jalan yang akan dipaving itu berapa. Dan untuk menghitung luas jalan yang akan dipaving, caranya adalah luas persegi panjang besar dikurangi luas persegi panjang kecil akan menghasilkan luas daerah arsiran, yaitu ilustrasi dari jalan di sekeliling kolam. Maka kita harus tahu ukuran dari persegi panjang besar. Kalau persegi panjang kecil sudah tahu, yaitu panjangnya 20, lebarnya 10. Untuk persegi panjang besar, panjangnya berarti 20 ditambah kanan 1 meter, kiri 1 meter. Lebarnya berarti 10 meter ditambah bawah 1 meter, atas 1 meter. Sehingga ukuran persegi panjang besar adalah untuk panjangnya P sama dengan 20 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 22 meter. Untuk lebarnya 10 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 12 meter. Sehingga luas jalan adalah luas persegi panjang besar dikurangi luas persegi panjang kecil, yaitu untuk persegi panjang besar sudah kita dapatkan ukurannya 22 meter kali 12 meter. Sedangkan yang kecil tadi 20 meter dikali 10 meter. Hasilnya adalah 264 dikurangi 200 sama dengan 64. Jadi luas jalan yang akan dipaving adalah 64 meter persegi. Sedangkan biaya pemavingan setiap 1 meter persegi adalah 120.000. Ya tinggal kita kalikan luasnya. Biaya pemavingan jalan adalah 64 dikali 120.000 sama dengan Rp7.680.000. Jawaban yang benar adalah C. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan. Berjumpa lagi pada sajian kami berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.